dengan fauna, ya, Mbak Nani. Ini ada pemilik perusahaan ini, namanya perusahaan Minajaya. Apa banyak? Minajaya Wesia. Minajaya Wesia. Dan kita dapat tamu kehormatan Mbak Lukita ya, dari Kompas. Kita akan melihat bersama salah satu usaha ekspor ikan hidup. Ya. Betul. Pak Udin. Ikan konsumsi. Ya, konsumsi. Kita mau di. Boleh, silakan ya. Yuk, masuk. Masih ada proses lagi. Sebelum berangkatnya? Ya, ini ada penimbangan untuk ekspornya. Ini penampungan. Betul. Apa ini, Mbak? Pak Udin ya. Nah, ini jenis mutiara. Jen, angkat. Oke, Pak. Sorry. Angkat. Oke, Pak. Nah, ini dipegang, Pak, di sana. Dipegang. Ini jenis mutiara. Yang ini. Nah, Pegang dari bawah, Pak. dari bawah sini. Jangan difoto. Ini dari mana? Ini dari daerah, biasanya daerah timur yang paling banyak. Budidaya. Alam ini. Alam. Kalau budidaya warnanya biasanya agak pudar. Memenuhi persyaratan atau aturan yang ini kan? Dari ukurannya memenuhi persyaratannya. Memenuhi. Karena aturan dari pemerintah untuk jenis mutiara kan dia dari 2 ton ke atas ya. Jadi ini udah cukup besar. Dan ini kurang lebih hampir 3 kilo. Ini hampir 3 kilo nih, ada ya hampir 3 kilo. Ini Cina, Pak? Ini besar. Cina? Oh, Cina sekarang lagi dilarang. Jadi kita mayoritas ke Taiwan, Hong Kong. Kalau untuk trafficnya gimana, Pak? Perharinya gitu, pengiriman? Tiap hari sekarang pengiriman sekitar mencapai 1,5 sampai 2 ton. Sehari ya? Itu campuran, Pak? Campur. Lobster campur. Lobster. Paling banyak kirim kemana kalau untuk hari? Tujuan utama Cina sama Taiwan sekarang. Oke, baik. Pasarnya di sana. Ya. Mayoritas Taiwan, maksudnya Cina. Para pembudidaya yang atau yang ini yang jadi mitranya Bapak. Itu dari tahun ke tahun berkembang jumlahnya atau bagaimana? Ya, berkembang juga. Berkembang. Budidaya berkembang. Sekarang mitranya berapa, Pak? Mitra yang untuk Supplier kita kalau dihitung-hitung ini di atas 150-200 orang. 50 Ada. mitranya? Dari 150 supplier ya? Iya, dari beberapa orang kan. Yang diganti, mereka kirimnya kan yang diganti. Ada minimum nggak sih, Pak? Pengiriman nggak ada. Oh iya, jadi kalau misalnya cuma Ada yang kirim cuma 10 kilo kita juga terima. Ada yang kirim berapa banyak dan kita ada yang supplier 1 orang aja bisa kirim cuma 1 ton. Satu supplier aja bisa 1 ton. Diterima ya? Nah, yang menjadikan apa usahanya saya tahun dulu? Dari tahun 2000 saya sudah mulai usaha barang begini. Kiat-kiat yang telah dilakukan oleh Pak Udin ya, bahwa usaha ini sampai sekarang bertahan dan berkembang. Ya. Itu apa? Maksudnya gimana? kiat-kiatnya jadi selama 24 tahun ya, Pak? Dalam menekuni ini tuh apa gitu triknya, Pak? Oh iya, telaten, harus sabar. Hadapin supplier itu ya mudah. Oh iya. Belum lagi hadapin nelayan-nelayan kan yang biasanya umumnya minta DP, minta uang, minta investasi apa. Nah itu banyak juga loss di sana. Tapi importer yang pernah Bapak pengalaman tanda kutip Bapak tertipu pernah? Sering juga. Sering juga. Dari luar negeri biasanya kadang-kadang kan kita main kepercayaan. Jadi kita kirim-kirim, kadang-kadang mereka tiba-tiba uangnya macet atau ini itu banyak juga. Jadi kalau yang ada di sini itu, Pak, dia itu Bapak hanya penghubung saja, jasa atau ikut, Pak? Ikut. Kita ya? sebagai jual beli. Tapi biasanya di perusahaan saya ini saya sering bantu teman-teman yang istilahnya mau coba usaha ini. Mereka cari sendiri barang dari daerah. Kita bantu packing, kita bantu pasar. Jasanya ya. Kalau dia ada pasar sendiri, kita cuma bantu packing. Tadi kan Bapak bilang satu hari bisa 2 ton ya, sampai 2 ton ya, Pak? Itu berdasarkan permintaan pasar yang Bapak kirim atau apapun yang ada Bapak kirim? Apapun yang ada kita. gitu. Tapi permintaan pasar juga akan mengikuti. Karena pasar ini hitungannya kalau untuk lobster masih bisa dikatakan kurang-kurang. Masih kurang-kurang. Kekurangan. Karena ini sekarang kalau kita bicara sekarang kan 2 tonan ya. Kalau kita mundur dari waktu yang saya masih merintis awal-awal itu bisa 7 ton, 8 ton. Nah, tapi barang dari Indonesia ini sudah banyak berkurang. Faktornya kira-kira Faktornya terutama babynya. Oh, baby lobsternya ya? Sudah dibiayakan di Vietnam. Depan. Sudah dibiayakan di Vietnam. Iya.
cenderung banyak item itu pasir. Pasir. Dominan pasir. Dan itu semuanya ada apa tangkap ya? Ya, tangkap. Oke, Ya. diterangkan kepada ceritakan Mas. Ini ronggeng ini. Ronggeng, ya. Ini ronggeng. Ronggeng ini dari? Iya. Kalau ini kebanyakan dari Sumatera sama Kalimantan. Kalau timur udah nggak ada. Tangkap atau gue? Tangkap semua. Tangkap. Kalau ronggeng ini belum ada yang budidaya saya Iya dengar. Pak, Belum ini ada. baru. Ya. Ini berapa Pak per kilo ini Pak? Kalau ini juga ini bisa sampai mencapai 800 sampai 1 jutaan. Sekilonya? Minimum size-nya ada Pak? Paling kecil dia sekitar 1 onan lah. 1 on ya, itu udah bisa dikirim ya? Bisa. Kalau hari ini udah ngirim Pak hari ini? Kenapa? Hari ini udah pengiriman? Nanti sore biasanya ada pengiriman. Oh, sore. Kalau sempat nanti kita lihat packing. Ya, Pak boleh ya Pak ya? Pak. Boleh foto ya Pak? Nah ini sidat. Sidat. Waduh ini. Ini sidat. Sidat apa ini Pak? Sidat mamurata. Oh iya. Ini per kilonya sampai berapa? Kalau ini per kilonya sampai luar negeri bisa sekitar 400 ribuan. 400.000 ya? 100.000. Budidaya atau apa Pak? Alam. Alam juga ya? Ya, kalau yang di mereka di luar itu jarang mau makan budidaya. Ikutin. Kalau harapannya Pak Udin pada pemerintah nih, kan Bapak ini kan termasuk juga pengiriman ke luar negeri yang regulasinya juga cukup cukup panjang lah ya, cukup rumit. Nah, harapannya gimana nih pada pemerintah nih? Ya harapannya cuma mempermudah semua aja lah. Kadang-kadang kan Tahu perizinan atau sertifikasi butuh berapa banyak? lumayan banyak. Dia ada tahap-tahapnya kan, ada SKP-nya, ada asapnya, ada CKID-nya, ada beberapa macam-macam sih. Cuma ya kadang-kadang proses itu kan perlu waktu, perlu ini ya. Itu yang saya bilang kalau bisa dipermudah biar cepat aja. Percepatan prosesnya. Iya. prosesnya. Jadi itu dalam rangka Indonesia Untuk penikmat. maju. Iya, ini yang maju. Boleh kalau bisa mau praktekin. Iya, boleh nggak Pak? Praktekin aja, Ada Sob. fotonya Pak. Ya. Pak, kan ini Bapak udah 20 tahun ya, berarti kan Bapak juga udah menguasai nih bisnis dalam bidang ini gitu. Nah kira-kira kan tadi Bapak juga membantu rekan-rekan Bapak yang akan memulai bisnis ini. Ada nggak sih Pak untuk sobat ngebut yang ada di rumah gitu, tipsnya apa nih kalau mau terjun ke bidang bisnis ini? Kalau di bidang seafood, satu-satunya cuma hanya sabar, rajin. Karena ini agak perlu ekstra. Kalau kurang keset kurang ini pasti kalah persaingan. Dan patuh SOP ya, karena Iya. kan barang ini kan sangat rigid ya Pak ya. Betul, Nah, betul. Terus harganya hari-hari kan naik turun. Dia setiap hari naik turun. Kayak Fluktuatif ya, saham Pak? dia apa hari dia, tergantung pasar. Naik turun. Jadi kita harus kita harus tahu permintaan lagi turun atau kita harus tahu permintaan lagi naik. Tadi kalau sekarang Bapak dapat pesanan untuk hari ini pesan, harganya itu dihitung harga per hari ini atau harga kedatangan di sana Pak? Umumnya kita sudah tahu gambaran, kita beli barang dulu, baru kita tawar menawar dengan mereka. Nah, Setiap hari akan beda-beda. jadi per PO itu Pak ya? Tidak berbeda, perjualan per harian. Oh, harian ya? Iya. Jadi kalau mereka cocok, mereka akan ambil, mereka nggak cocok ya kita piara lagi. End to end gitu ya? Iya. Oh iya, biar lagi ya. Iya, tapi umumnya kita udah tahu lah pasarannya sekarang di harga bagaimana. Kalau barang lagi kurang kita tahu ini kita tekan-tekan naik dia pasti naik. Pak, ini komposisi lobster dan kerapu dari penjualan Bapak berapa persen? Kalau sekarang saya lobster mungkin 70%-an lah. Ya. Selebihnya Pak? Selebihnya ikan baru 30%, 20%. Sisanya nanti kerang-kerangan dan lain-lain. Kan pasti ada kualitas yang Bapak jaga ya? Betul, Kalau betul. untuk tangkapan di laut, apa nih Pak yang mungkin kondisi apa yang mempengaruhi dari kualitas si lobster? Mereka kalau sudah pakai obat itu biasa kok lobster banyak mati. Kan nelayan-nelayan ada yang masih nakal ya. Sudah suruh pakai jaring atau pakai pancing atau pakai apa. Mereka sebagian ada yang masih pakai Magnesium. obat. Nah, itu yang bahaya. Itu yang biasanya kualitas barangnya pasti hancur. Rusak ya? Rusak. Udah rusak alam kita, rusak di pengiriman. Ya. Iya. Bapak tahu kan? Kelihatan. Kelihatan kan? Kelihatan Bapak nanti. terima tetap? Kita akan sering negur, tapi kelihatan karena supplier itu kalau kita kerasin susah juga. Ya. Kita akan negur terus, kelihatan. Biasanya kita minta mereka perhatikan kalau ini.
Nah, nanti kalau udah lama kita nggak beli, biasa mereka agak tapi ya gitu. Ya, seperti lain masih beli juga, jadi persaingan terus lewat. Bisa didemokan Pak? Di packing coba dibungkus juga. Tes serbu-serbu begitu biar dia kering Pak. Pak Udin, ini pengaruhnya dikasih kayu tuh bagi lobster apa? Cuma hanya buat dia kering. Kering ya? Ya, karena lobster kuncinya harus kering. Kalau udah kering pengiriman pasti bagus. Dan itu bisa jarak jauh ya? Berapa jam Pak? Ya tadi itu 20 jam. 20 jam ya? Media untuk begini nih bisa macam-macam. Ada orang yang pakai abu, ada orang yang pakai koran, ada orang pakai kasir. Iya. Abu dari abu segala gosok. jenis. Oh, abu gosok. Jadi macam-macam media ini ada orang pakai macam-macam. Iya. Yang penting kuncinya kering. So habis ini muah coba tes packingnya kayak apa. Nah, muah rongge kasih dia. Nah, ini Pak. Nah kalau sudah dia udah kering begini, biasanya kan udah kering. Ya. Nah udah kering mereka akan bungkus. Nah coba dibungkus. Mereka akan bungkus satu-satu. Terus boknya mana? Coba ambil bok kasih es, liatin. Bok kecil aja. Nah dia dibungkus satu ekor. Biar dia nggak terlalu goyang-goyang, nggak terlalu lari-lari. Ya, betul. Nah nanti kita tinggal susun di dalam bok. Boknya yang biasa kita kasih es batu buat tahan dinginnya juga. Dingin ya. Suhunya. Pada suhu berapa optimalnya Pak? Untuk rendaman kita di suhu 20-an. 20 ya? Iya. Oke. Kalau dikirim, udah masuk kontainer aja udah gitu Pak. Pakai box refoam ya. Sebentar ini. Nah, kayak gitu biasa kita taruh. Terus ada es batunya. Untuk mengamankan ini Pak, antenanya gimana Pak? Nggak masalah, tinggal disusun-susun aja. Oh gitu. Nah, disusun. Mana es batunya udah ada? Biasanya cuma kayak gitu, nah disusun sampai ke penuh. Kalau ukuran begini biasanya cuma maksimal 13 kilo. 12 sampai 13 kilo. Kita ada bok yang besar ini lagi. esnya Pak? Ini es batu. Es batu ya? Untuk nahan di dalamnya, suhu dalamnya biar nggak terlalu panas. Oke. Jadi sudah ada hitungannya, nanti bok kecil harus es batu berapa, bok besar harus es batu berapa. Oke. Nah. 13 ya Pak? Ya ini kurang lebih 13 kilo. Biasa kalau Taiwan kita selalu bok kecil. Oh. Ada beberapa market itu suka permintaannya kan, kalau Taiwan itu dia mungkin di sana nggak punya kolam ya, jadi rata-rata langsung jual ke restoran-restoran. Jadi nyampenya udah ukuran sebegitu. Oh, jadi udah langsung konsumsi gitu ya? Udah langsung Kalau di Cina, Horeca ya Pak ya? Tujuannya Horeca akhirnya ya? Horeca? Hotel, restoran. Oh iya, langsung betul biasanya. Kalau untuk Cina biasanya mayoritas mereka pakai kolam, jadi mereka minta packingan besar. Oh, ditampung dulu kan Ya, tampung dulu. Ditampung dulu. Pengalaman Pak, ini kan tadi di setengah tanda petik dipisahkan. Ketika dia datang, kemudian dia untuk bisa seger lagi, apa yang dilakukan? Kita cuma tadi tuh disigarkan di kolam aja, sekitar minimal 6 jam lah. Disegarkan selama 6 jam, baru kita sortir lagi yang sehat untuk dikirim. Yang loyo mati, kita keluarkan untuk jual lokal. Ini berarti proses dari daerah juga begini ya Pak? Ya, kurang lebih mereka juga cara packingnya kurang lebih sama, mirip. Ya. Nah, ini kan kita sudah ada berapa jenis ikan Pak. Rasanya ikan dimasak dari segar sama beku ada bedanya nggak Pak? Ikan segar dengan ikan yang hidup. Ini beku, yang nggak beku. Beku. Ya, ini Beda kan rasa. ikan hidup. Betul. Dengan ikan yang Jadi beku. gini, Nah, kalau kita dari barang yang hidup-hidup kita makan, itu dagingnya biasanya lebih kenyal ya bahasanya ya, lebih enak, lebih kenyal. Tapi kalau sudah fresh dia udah kurang. Apalagi kalau beku itu udah kayak kurang enak. Kayak gabus ya Pak? Ya, tapi biasa gini, ada teknologi yang canggih. Itu kalau dia dari hidup-hidup langsung dibekukan, nah itu biasanya masih ketolong. Masih ketolong. Nah, biasa prosesnya. Dia minimal harus 3 jam udah beku. Nah, kalau dia pakai yang 12 jam beku, kurang maksimal. Dari perbandingan harganya untuk penjualan Akan jauh. Kalau andai kata hidupnya itu 400.000 namanya ya. Kan? Kalau kita bilang ke fresh paling tinggal 200.000. Kalau beku paling tinggal 20-50.000. Oh jauh ya Pak? Jauh Pak. Jauh banget. Tapi rasa ikan hidup dimasak kita boleh coba kan Pak? Boleh. Nanti hari ini kita coba. Ayo kita coba. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang.